ke-9, calon bibi. Dijah mondar-mandir asramanya. Si baby kok gak balik-balik dan ini sudah sore, menjelang maghrib. Lama-kelamaan ia jadi curiga. Semenjak masuk sekolah kok si baby tambah aneh. Naj, ngerasa gak sih, baby aneh? Tanya Dijah pada Najwa, kepala kelas baby, plus salah satu tetangga kamar asrama yang sering main ke dalam asramanya. Dari awal dia udah aneh Jah. Mana ada santriwati dihukum di hari pertama sekolah. Dia doang kayaknya. Balas Najwa dengan tenang, si ketua kelas itu asik makan cilok di dalam kantong plastik duduk bersila dan bersandar di asrama Dijah. Kebiasaan Najwa selama ini. Enggak gitu, dia itu. Kebangetan sibuknya. Masa disuruh ngecat Pejo coba? Dia kan anak baru. Tugasnya aja nggak becus. Masa dia malah diginiin? Apa nggak calon du kalau gitu? Kan yang nyuruh Ustadz Hamad Jah, dia juga guru berpengaruh di sini. Kan? Iya sih, tapi aku masih penasaran dia. Kenapa bisa gitu? Dia itu beda banget. Udah pokoknya ini mesti diselidikin. Tunda aja dulu. Besok kelasnya Ustadz Hamad lagi. Kalau dia dapat hukuman lagi dari Ustadz itu. Berarti fix, temanmu itu nggak normal. Ucap Najwa tenang. Di matanya baby adalah anak bermasalah. Gitu ya? Yang aneh itu, dia. Kenapa bisa dekat sama Ustadz Hamad dan Gus Hanan? Sama Bunyai juga. Kan aneh? Gak aneh. Dia gak bisa ngerjain LKS sampai halaman 15. Jadi gak ada yang aneh. Emang dianya aja yang angel. Kenapa aku ngerasa ada yang salah ya? Udah selesai? Tanya Ustadz Hamad kepada baby dengan tak sabaran. Mereka kembali ke dalam rumah sang Ustadz dan baby diminta ngerjain sampai selesai tugasnya itu. Belum. Cepetan. Baby tak menjawab. Sesekali dia bertanya dan dijawab oleh si Ustadz. Walau endingnya ada belembel, gitu aja nggak bisa. Tapi ya mau gimana lagi. Menjelang jam 5 sore baru ia selesai dengan LKS itu. Bisa kan? Kalau usaha pasti bisa. Kamu belum usaha aja udah nyerah. Omel Ustadz Hamad. Baby mengangguk lemas. Capek. Terkuras semua energinya ngerjain tugas ini. Saya bisa balik ya Yuzets. Pinta baby sembari membereskan semua bukunya. Melas. Dia udah 3 liter. Lemah. Letih dan lesu. Makasih. Sudah gak sesak. Baby mengangguk pelan. Sakit di dada. Baby mengangguk lagi. Tapi bukan karena memar itu. Kenapa ya? Gumam Ustadz Hamad seperti sedang bertanya dengan dirinya sendiri. Baby berdiri, dan ia mau pamit. Kan katanya dokter karena saya tertekan Ustadz. Saya itu gak bisa ditekan. Apalagi disuruh ngerjain tugas banyak. Ya ini efek sampingnya. Jadi seperti semua kebahagiaan terserap dan musnah. Juga semua energi di setiap sel saya terkuras. Ya efeknya begini. Makanya jangan. Baby belum selesai berucap. Tapi Ustadz Hamad sudah kadung mendelik. Ia buru-buru mengucap salam dan keluar dari rumah itu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah. Biimbillah. Pai. Kabur. Berlari. Masa bodoh dia dibilang aneh. Yang penting selamatkan nyawa dulu. Baby berlari dan berdoa bisa sampai di asrama dengan keadaan asrama kosong. Ia malas kalau harus diinterogasi Dijah lagi. Sudah cukup. Ia setengah berlari menuju rumah Kiai. Ia harus masuk lorong batu bata. Untuk sampai ke rumah Pak Kiai. Lalu menyeberang ke Pondok Banak. Tapi baru beberapa langkah ia berlari di jalan menuju lorong dan ia menabrak sesuatu yang keras. Piug! Baby terjatuh ke belakang. Ia meringis kesakitan karena bokongnya yang terkena impak paling besar, dan kedua tangannya yang menahan akhirnya ikut lecet semua juga. Malah badannya tipis. Mending tebal. Agak membah dikit. Lah ini. Oh. Ia meringis. Sementara orang yang ia tubruk, dan memang tubuhnya lebih tebal darinya. Lebih tinggi juga. Dan lebih cantik. Gak nyambung. Intinya sosok yang ditabrak oleh baby masih berdiri kokoh. Perempuan berabaya seragam pondok, dengan kerudung putih dan kaos kaki. Fix.
Ini seorang santriwati yang lagi izin keluar pondok. Loh, kamu bukannya anak kelas 1 Maya? Ngapain di sini? Tanyanya dengan heran. Perempuan itu bertanya dengan ramah. Tapi ia keponya kebangetan. Mana ada orang yang memastikan orang yang ia kenal itu adalah benar. Dengan cara mendekatkan wajahnya sampai hanya berjarak 5 cm. Gak ada kan? Iya. Kamu. Siapa ya? Aku anak 2 Ma. Lah. Kamu ngapain ada di sini? Pakai seragam olahraga pula. Tanyanya kini menjulurkan tangan ke arah Baby dan membantunya bangun. Tentu Baby susah payah bangun dan meringis. Bokongnya sakit. Aduh. Udah gak ada lekuk bokong. Tambah tepos dah ini. Keluhnya. Sosok perempuan yang menolongnya itu malah terkekeh. Hehehe. Maaf ya. Gak sengaja juga. Lagian kamu lari-larian. Balasnya membantu membersihkan baju Baby yang kotor. Iya. Maaf. Oh iya. Kamu ngapain ada di sini? Ada saudara juga yang tinggal di sini? Ini kan kompleks ustadz dan ustazah yang ngajar di pondok. Kamu ada saudara yang tinggal di sini. Ustazah. Oh. Kamu? Aku mau mengunjungi abangku, Ustadz Hikam. Dia tinggal di sini sama istrinya. Kamu? Lagi pertanyaan itu tertuju pada Baby. Iya sama. Siapa? Saudaramu. Tadi kayaknya kamu dari arah rumah Ustadz Hamad ya? Karena di ujung cuma Ustadz Hamad yang tinggal. Aku di sini. Dia menunjuk ke arah pintu di sebelah kanan mereka. Persis ada rumah lainnya. Dan mungkin itulah rumah si Ustadz Hikam itu. Ustadz Hamad. Balas Baby dengan nada tanya. Aneh gak sih? Mirip gak sih? Bilang kalau dia saudara kandung. Tapi kalau saudara kandung cepat ketahuannya. Jadi apa mending dibilang pamannya aja ya? Kan cocok juga. Mukanya Ustadz Hamad udah tua juga. Takut dosa. Loh. Kan? Yang bener. Kamu siapanya Ustadz Hamad sih? Aku Sus. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia. Gak ada yang tahu juga. Aku keponakan. Dia. Baby terpaksa berbohong. Ya mau gimana lagi. Oh, ya ampun. Kok pas banget sih. Yuk ke pondok bareng yuk. Aduh, kita temenan yuk dari sekarang. Sohib. Tawar si perempuan yang lebih tinggi dari Baby itu. Seniornya. Jadi ia harus memanggil Mbak, kan ya? Tiba-tiba saja dia digandeng dan mereka berdua jalan menuju jalan keluar lain. Bukan lewat lorong menuju rumah Bunyai. Tapi lorong lainnya yang menuju jalan raya. Jadi ini mau masuk lagi lewat pintu gerbang depan. Mateng. Bisa kena hukum kalau keluar pakai baju gini. Baby berhenti. Mbak, aku tadi lewat rumah Pak Kiai. Soalnya tadi juga habis disuruh bikin mural. Aku gak pakai seragam. Nih gak pakai kaos kaki juga. Bisa kena tasir aku. Oh iya. Ya udah. Kita temenan loh ya dari sekarang. Besok kita ketemuan di mana gitu. Hehehe. Kayak apa aja. Aku Ruby. Rubiana. Tapi panggil Ruby aja biar keren. Kayak Jenny Blackpinkku. Hehehe. Baby hanya membatin. Kok bisa abangnya Islami sekali? Sementara dia keren bener namanya. Tapi ia mengangguk saja dengan ramah. Terserah orang tuanya juga sih. Kok ikut campur? Tapi satu hal yang dia tangkap. Orang ini agak sefrekuensi dengannya. Mana ada orang normal bilang Blackpink kayak begitu. Haha. Baby. Mbak Ruby. Aku lewat sini ya. Ia mengangguk dan mempersilahkan. Sosok Ruby itu masih berdiri. Seperti menunggu Baby jalan terlebih dahulu. Oh iya. Baby berhenti dan berbalik. Kenapa ya? Kok kesannya senang sekali waktu tahu aku saudaranya Ustadz Hamad? Tanyanya iseng. Ya iyalah. Kan nanti aku jadi calon bibimu juga. Ucapnya dengan senyum sumringah. Baby mengangguk dan berbalik. Ia lanjut jalan. Persisi di depan rumah Pak Kiai, ia berpikir ulang. Aku jadi calon bibimu juga. Apa maksudnya ya? Jadi bibi. Berarti dia nikah dengan pamanku. Siapa maksudnya? Baby masih berpikir keras.
Sulit sekali menyambungkan clue ini. Lalu persis saat ia mau nyebrang ke pondok banat ia kenek juga. Jeti maksudnya. Dia kepengen nikah sama Ustadz Samad gitu. Astaga. Ini bisa jadi kacau balau. Andromeda dan planet lainnya bisa nubruk. Kacau balau. Hai kamu. Kemana aja? Selama ini. Kabur-kaburan udah kayak Bang Toib. Omel Dijah begitu melihat Baby datang. Ia juga mulai melihat dari dekat. Alisnya terangkat waktu melihat sahabatnya itu banyak lecetnya di telapak tangan. Jatuh, Beb. Baby mengangguk. Nabrak anak dua mah. Namanya Ruby. Kenal gak? Ish. Anak ini kok kena masalah terus sih? Malah nabrak orang segala. Kenal. Dia sekelas sama aku. Napa sih Ruby? Di mana nabraknya? Ya di jalanan lah. Aku abis ngerjain mural itu. Biasa. Balas Baby berusaha mengalihkan topik. Udah ya. Mandi dulu. Dia mengambil baju, handuk dan alat mandi. Mending kabur aja dari Dijah kalau udah begini. Keesokan harinya, ya seperti biasa. Bersiap mandi, lalu sarapan, dan bersiap masuk kelas pertama. Yaitu, siapa lagi kalau bukan Leonardo DiCaprio. Yeay! Bukan. Ustadz Hamad Bukhari yang megang kelas pertama. Dan, karena itu juga, Baby sudah siap dengan apapun. Cobaan dalam bentuk tugas LKS yang seabrek. Duduk manis, dan sudah mengeluarkan semua buku. Setelah membaca tawuds yang banyak, ia berdoa tak ada lagi musibah yang menimpanya di kelas ini. Najwa si ketua kelas yang duduk di samping Baby mengangguk setuju. Gitu dong. Kalaupun otak gak mumpuni, tapi kalau niat dan bersikap baik, guru seangker manapun pasti akan luluh. Ucapnya dengan maksud memuji. Muji gak sih? Kok Baby malah sakit hati ya? Baby meringis dan mengangguk. Serah dah. Mereka memakai cadar karena yang mengajar adalah guru lelaki. Dan saat Ustadz Samad masuk kelas sambil mengucap salam, semua murid duduk tegak dan menjawab salam dengan formal. Seragam banget deh. Kayaknya semua pada takut, karena melihat sendiri keganasan si Ustadz galak ini kalau kadung ada muridnya yang bandel. Siapa yang bandel? Ya siapa lagi kalau bukan Baby? Sang Ustadz mengabsen. Lalu saat ia memanggil nama Baby, Baby menaikkan tangannya. Tanpa berucap apapun. Ia menurunkan pandangan, juga tangannya. Kalem. Jangan cari masalah. Apalagi hukuman. Sudah cukup. Lama sang Ustadz setiap memanggil nama lagi. Dan hal ini membuat Baby melirik, mencuri pandang ke arah sang guru. Si pria beralis hampir bersatu itu malah menatap lama ke arahnya dengan tatapan serius. Seperti setengah marah. Tapi gak marah. Ya gitu deh. Mampu ente. Bisik Najwa pelan. Baby mendesis. Kesal. Gak ya. Aku baik-baik. Kalem dan bersahaja. Balas Baby. Ia sudah bawa kamus dan semua catatan. Siap tempur. Kelas berjalan sesuai dengan prediksinya. Haha. Bener aja dong. 10 lembar LKS sekarang. Amsyong. Walau sambil baca takbir, Baby berusaha menjawab semuanya. Gini amat punya guru ya. Apa dia ada target menyelesaikan LKS ya? Tapi masa sih 10 lembar banget? Guru yang lain palingan 2 lembar doang. Lah ini. Allahu Akbar. Waktunya habis, dan kumpulkan. Perintahnya tegas. Dan memang Baby tahu ini menjelang jam akhir kelas ini. Palingan habis dikumpulin. Bubar jalan. Untungnya. Dengan bangga Baby bisa bilang kalau ia berhasil mengerjakan semuanya. Walau nggak tahu benar apa enggak. Pokoknya diisi. Itu nasihatnya Dijah kemarin, setelah ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kelas ini. Quotesnya Dijah adalah, tulis apaan kek? Sudah, begitu. Keren dan sangat minimalis tapi berimpak besar sekali. Itu katanya Dijah juga. Ya sebagai sahabat yang baik, Baby lakukan itu. Ya dia gak ndablek-ndablek amat sih. Jadi dia masih yakin 50% benar. Ini kemajuan loh. Baby menutup leksnya, menunggu Najwa yang biasa ngumpulin ngambil. Najwa sudah berdiri, dan kini mengambil LKS Baby yang ditumpuk di atas leksnya. Baby Humairah, kamu yang ngumpulin dan bawa ke meja saya.
Ucap Ustadz Hamad tegas. Baby mendongak kaget. Najwa juga. Kaget karena perannya sebagai ketua kelas tiba-tiba disenggol Baby. Tak ada jawaban. Keduanya masih bengong menatap heran ke arah sang guru. Cepat. Kini suara itu membuatnya tersadar. Baby berdiri dan menggantikan tugas Najwa. Bukan hal yang berat sih. Tapi kan aneh aja. Ia selesai mengumpulkan semua LKS temannya. Dan kini menuju meja Ustadz Hamad. Begitu tangannya meletakkan tumpukan LKS itu. Dia malah nanya dengan suara super pelan yang Baby yakin hanya dia yang dengar. Kenapa tangannya? Jatuh. Ucapnya cepat. Pelan. Lalu ia berbalik. Kabur. Hidih. Serem.